Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Purnawan dari Perbankan Syariah 5J. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Public Relation atau hubungan masyarakat. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai hubungan masyarakat atau humas. Pengertian humas atau hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris Public Relation yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Pengertian lain dari humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Selain pengertian di atas, humas dapat pula didefinisikan suatu proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dari pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Di pekerjaannya sebagai seorang humas, melakukan analisis dan memperbaiki diri, serta menjadikan pernyataan keluar. Fungsi humas atau hubungan masyarakat menurut Edward Bernays adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan penerangan atau pemahaman kepada publik, melaksanakan persuasi kepada publik untuk menjadikan sikap dan tingkah laku publik berubah, usaha mempersatukan sikap dan perilaku lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Tujuan humas sebagai berikut, yaitu meningkatkan partisipasi dukungan dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tenaga, sarana prasarana, maupun dana demi kemudahan dan terlaksananya tujuan organisasi. Membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi tersebut. Secara efektif dan efisien, menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pimpinan atau stakeholder-nya dengan sasaran yang terhubung yaitu publik internal dan publik eksternal. Membuka peluang menjadi lebih luas kepada para pemakai produk atau lulusan dari pihak yang terhubung untuk partisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi. Prinsip-prinsip humas atau hubungan masyarakat antara lain sebagai berikut. Hubungan masyarakat bekerja dan dengan dasar fakta bukan fiksi. Hubungan masyarakat adalah suatu perihal sosial bukan perihal personal. Humas wajib merealisasikan program usaha dalam mencari dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan program lembaga yang diwakili. Humas dilarang menipu atau membohongi media massa. Humas harus bisa menjadi komunikator yang berguna dalam artian yang benar. Humas harus menjadikan landasan aktivitasnya kepada penelitian ilmiah pada bidang pendapat umum. Humas dapat bekerja sama dengan para ahli di bidang lain. Humas wajib menjelaskan masalah tentang krisis yang diterima lembaga yang diwakilinya. Tugas humas atau hubungan masyarakat menurut Hadadari, Nawawi, dan Martini Hadadari adalah sebagai berikut. Membagikan secara luas informasi perihal suatu gagasan supaya maksud atau tujuan dan manfaatnya diketahui oleh berbagai pihak di masyarakat. Menyiapkan bahan yang terkini tentang sesuatu yang hendak dikomunikasikan pemimpin kepada masyarakat atau pihak tertentu dalam pidato, wawancara, ceramah, pemasaran, seminar, dan lain-lain. Bahan tersebut dapat berupa konsep atau makalah yang sebelumnya sudah dibaca dan diketahui isinya oleh pemimpin. Menyerahkan informasi yang jelas yang telah disampaikan administrator atau pemimpin kepada masyarakat atau pihak yang terhubung. Membuat susunan dan menjadikan berkembang rencana yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang diberikan kepada administrator atau pemimpin untuk memperoleh persetujuan. Manfaat humas atau hubungan masyarakat menurut Frank Dirknes adalah sebagai berikut. Manajemen krisis dalam beberapa masa belakangan ini, hampir semua organisasi pernah mendapatkan krisis sehingga kalangan pemimpin dan pihak manajemen mulai sadar mereka membutuhkan kesiapan dan persiapan untuk mengatasi berbagai masalah mendesak yang utamanya berkaitan dengan hubungan pers. Oleh sebab itu, tiap organisasi harus membentuk tim manajemen krisis yang permanen. Penerbitan desktop sistem penerbitan desktop sebenarnya
sangat bermanfaat, namun lebih membutuhkan operator yang mempunyai dedikasi dan waktu editor dibandingkan metode editing konvensional yang masih memakai pensil, tumpukan kertas, dan juga logam berbentuk huruf. Identitas perusahaan. Tugas membuat identitas perusahaan biasanya tanggung jawab staf humas karena hal itu menyangkut semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting dari semua komunikasi yang dijalankan organisasi. Hubungan parlemen. Hubungan dalam hal ini adalah hubungan antara beberapa organisasi baik secara langsung maupun dengan perantara konsultan khusus dengan pemerintah, parlemen, dan birokrat dari beberapa departemen dan instansi pemerintah. Ada dua unsur di dalam hubungan parlemen, yaitu usaha untuk mendorong para politisi dan pejabat menjadi sadar dan juga tahu kepentingan dari organisasi atau perusahaan. Usaha untuk memperoleh berbagai informasi untuk organisasi atau perusahaan yang berhubungan supaya mengetahui peraturan atau undang-undang baru yang sedikit banyak akan mempengaruhi padanya. Public relation finansial. Telah lama ada konsultan public relation yang khusus beraktivitas pada bidang keuangan dan operasi bisnis perusahaan. Aktivitas ini dilaksanakan dalam rangka mendukung rencana perusahaan klien untuk ikut serta di bursa saham atau mendukung peluncuran laporan keuangan tahunan. Contoh humas atau hubungan masyarakat adalah sebagai berikut. Humas media cetak pada umumnya disusun atau proses yang mana dilaksanakan dengan rilis press ke banyak surat kabar yang ada. Seringkali humas ini melakukan promosi apabila ada perubahan dalam perusahaan, peluncuran produk maupun layanan baru. Humas media audio mempunyai esensi yang hampir serupa dengan humas media cetak. Informasi yang diberikan kepada program yang berhubungan dengan tema promosi. Radio dan televisi adalah contoh humas media audiovisual. Humas berkembang dan maju telah diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Suatu informasi ditulis dan dimaksimalkan dengan kata kunci yang berhubungan dengan produk dan bisnis. Selanjutnya informasi tersebut dimasukkan di blog atau website yang hasilnya akan dimuat dalam mesin pencari. Demikianlah penjelasan yang saya dapat jelaskan dari pengertian dan lain-lainnya mengenai humas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.